Adik-adik, kita lihat ramai sekali arus lalu lintas di jalan raya ini. Banyak kendaraan bermotor, mengangkut penumpang, dan barang yang hilir mudik. Selain kendaraan bermotor yang berbentuk mobil dan truk, ada pula motor, andong, dan beca. Di kampung-kampung masih banyak orang yang mempergunakan gerobak yang ditarik oleh kuda atau lembu. Angkutan jenis ini tidak menggunakan bahan bakar minyak atau gas. Kendaraan bermotor sebagian besar menggunakan bahan bakar minyak dan sebagian lagi menggunakan bahan bakar gas. Kendaraan yang berbahan bakar minyak ada dua macam, yaitu menggunakan bensin dan solar. Kendaraan berbahan bakar solar mempunyai perbedaan dengan yang berbahan bakar bensin, yaitu pada sistem bahan bakar yang dipergunakan untuk menginjeksi bahan bakar. Coba perhatikan truk pengangkut pasir ini. Truk ini adalah kendaraan bermesin diesel yang menggunakan injektor sebagai alat yang digunakan untuk menginjeksi atau mengabutkan bahan bakar ke ruang bakar untuk memperoleh tenaga. Mari kita lihat pada bagian mesinnya. Ini adalah tempat kedudukan injektor. Injektor merupakan bagian penting dari sistem bahan bakar mesin diesel yang fungsinya untuk menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder dalam bentuk kabut yang halus. Proses penginjeksian tersebut disebut juga pengabutan bahan bakar ke dalam silinder. Mengapa bahan bakar tadi diinjeksikan dalam bentuk kabut? Karena bahan bakar yang sudah berbentuk kabut akan dapat terbakar secara sempurna sehingga daya motor dapat dicapai secara maksimal. Bagian-bagian dari injektor tentu telah kalian ketahui dari buku cetak. Namun untuk mengingat kembali, perhatikan bagian-bagian injektor berikut ini. Coba kalian perhatikan injektor dari kendaraan ini. Ini yang disebut dengan retaining nut. Gunanya sebagai baut pengikat saluran pengembali minyak. Dan ini yang disebut washer atau shim. Gunanya sebagai penyetel tekanan injeksi. Yang ini disebut pressure spring. Gunanya sebagai penekan jarum nozzle agar jarum nozzle dapat menutup lubang penyemprot bahan bakar serapat mungkin. Alat ini namanya pressure pin yang gunanya untuk menghubungkan atau meneruskan tekanan pegas ke jarum nozzle. Ini disebut distance piece yang berfungsi untuk membatasi pembukaan atau tinggi angkat jarum nozzle. Injection nozzle assembly merupakan bagian utama dari injektor. Baik buruknya nozzle akan mempengaruhi penginjeksian bahan bakar. Alat ini disebut nozzle holder, suatu alat yang gunanya untuk mengikat nozzle atau rumah nozzle. Nah, baiklah, kalian sudah mengingat kembali bagian-bagian dari injektor. Sekarang coba kalian perhatikan cara kerja injektor.
Inilah bentuk injektor secara keseluruhan. Bahan bakar yang ada pada pompa injeksi mempunyai tekanan sesuai spesifikasi pabrik, menyemprot menuju lubang input injektor. Di dalam lubang input injektor ini, bahan bakar diteruskan menuju ruang bakar. Karena tekanan bahan bakar yang cukup tinggi, maka jarum atau needle akan terangkat. Dengan terangkatnya needle atau jarum tadi, maka bahan bakar akan menyemprot melalui lubang yang ada pada ujung nozzle menuju ruang bakar. Karena perbedaan tekanan yang cukup besar antara pressure chamber dengan ruang bakar, mengakibatkan bahan bakar yang diinjeksikan tadi berubah menjadi kabut halus. Itu karena bahan bakar tadi bertabrakan dengan udara dengan kecepatan yang cukup tinggi. Sejalan dengan berputarnya mesin, maka jarum nozzle akan bergerak turun naik atau bolak-balik di dalam nozzle body. Makin cepat mesin berputar, maka turun naiknya jarum akan makin cepat, sehingga bahan bakar yang disemprotkan akan makin banyak. Dengan demikian, tenaganya pun akan bertambah besar. Karena jarum nozzle bergerak turun naik dengan cepat secara terus-menerus selama pengoperasiannya, maka bidang gesek antara jarum nozzle dengan nozzle body harus dilumasi. Pelumasan tersebut dilakukan pada celah bidang gesek antara jarum nozzle dengan nozzle body yang sangat kecil. Pelumasan ini dilakukan dengan menggunakan bahan bakar yang ada pada nozzle tersebut, yang berasal dari pressure chamber mengalir menuju bidang gesek jarum nozzle. Peristiwa pengaliran bahan bakar tersebut menuju bidang gesek disebut back leakage. Sebelum injektor dipasang ke mesin, terlebih dahulu harus disetel untuk mengetahui apakah kondisi injektor sudah baik atau belum. Penyetelan injektor ini dilakukan di luar mesin sebelum dipasang dengan menggunakan suatu alat yang disebut injektor tester. Penyetelan tekanan injeksi ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil pengabutan yang sesuai dengan kebutuhan mesin. Tekanan injeksi akan dapat mempengaruhi kehalusan pengabutan, timing injeksi. Urutan penyetelan adalah sebagai berikut. Tes kebocoran, dry seat test, back leakage test, pemeriksaan tekanan injeksi, penyetelan tekanan injeksi, pemeriksaan bentuk injeksi.
Perhatikan cara penyetelan injektor berikut ini. Tes kebocoran. Yang dimaksud dengan tes kebocoran adalah pemeriksaan kebocoran pada badan injektor dan pipa saluran minyak yang menghubungkan alat pengetes injektor dengan injektor. Apabila salah satu dari bagian ini mengalami kebocoran, walaupun kebocoran ini kecil, dapat mengakibatkan bahan bakar tidak mau keluar dari lubang injeksi, sehingga tekanan injeksi tidak dapat disetel. Cara melakukan tes kebocoran adalah sebagai berikut. Pasangkan injektor pada injektor tester. Kemudian, tekan batang penekan beberapa kali untuk mengeluarkan udara ke dalam pipa penghubung dan injektor. Tekan lagi batang penekan hingga pressure gauge menunjuk pada angka 10 atmosfer di bawah tekanan injeksi, lalu tahan batang penekan pada posisi tersebut selama 30 detik sambil diperiksa apakah ada kebocoran minyak pada bagian-bagian injektor. Jika tidak ada bagian-bagian yang bocor, maka dilanjutkan dengan pengetesan lainnya. Dry seat test. Tujuan dilakukannya dry seat test adalah untuk mengetahui kondisi dudukan katup jarum untuk meyakinkan bahwa katup jarum tidak bocor sebelum tekanan injeksi tercapai. Caranya adalah, pertama, pasangkan injektor pada injektor tester. Kemudian, tekan batang penekan beberapa kali untuk mengeluarkan udara ke dalam pipa penghubung dan injektor. Kemudian, lap ujung lubang injeksi, lalu tekan batang penekan hingga pressure gauge menunjuk pada angka 10 atmosfer di bawah tekanan injeksi. Pertahankan tekanan pada pressure gauge dengan cara menekan batang penekan selama 15 detik, lalu periksa apakah ada kebocoran pada lubang injeksi. Bila ternyata tidak ada kebocoran, maka dapat dilanjutkan dengan pengetesan back leakage. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan pemeriksaan back leakage. Tujuan pemeriksaan back leakage adalah untuk mengetahui kebocoran atau keausan pada bidang gesek antara katup jarum dengan badan nozzle. Caranya adalah, pasangkan injektor pada injektor tester.
Kemudian, tekan batang penekan beberapa kali untuk mengeluarkan udara ke dalam pipa penghubung dan injektor. Berikutnya, tekan batang penekan hingga pressure gauge menunjuk pada angka 10 atmosfer di bawah tekanan injeksi. Kemudian, jalankan stopwatch sambil tetap menahan batang penekan. Lalu tahan batang penekan pada posisi yang tetap selama 6 detik. Catatlah beberapa penurunan tekanan pada pressure gauge selama batang penekan ditahan 6 detik. Apabila nozzle masih baik, penurunan tekanan tidak akan melebihi 50 atmosfer. Jika penurunan tekanan lebih dari 50 atmosfer, itu suatu tanda bahwa keausan bidang gesek nozzle sudah melampaui batas yang diizinkan. Nah, baru saja kalian saksikan pemeriksaan back leakage. Selanjutnya, saksikanlah pemeriksaan injeksi berikut ini. Bila dari hasil pengetesan tadi, hasilnya sudah baik, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan injeksi. Cara melakukan pemeriksaan ini adalah sebagai berikut. Pasangkan injektor pada injektor tester. Kemudian, tekan batang penekan beberapa kali untuk mengeluarkan udara ke dalam pipa penghubung dan injektor. Selanjutnya, tekan batang penekan secara pelan-pelan sampai bahan bakar terinjeksi dan mengabut. Catat tekanan tertinggi pada saat terjadi injeksi. Angka ini adalah angka tekanan injeksi yang diperiksa. Perhatikan angka tekanan injeksi tersebut. Bila tekanan melebihi spesifikasi pabrik, maka shim harus dikurangi. Sebaliknya, bila tekanan kurang, maka shim harus ditambah. Selanjutnya, perhatikan bentuk semprotan bahan bakarnya. Semprotan yang berikut ini adalah contoh semprotan yang baik untuk nozzle jenis lubang 1. Perhatikan bentuk semprotannya lurus. Tetapi untuk bentuk semprotan ini kurang baik karena menyimpang dari arah yang seharusnya. Perhatikan bentuk semprotan ini, yaitu untuk nozzle berlubang banyak. Semprotannya berata dan lurus. Semprotan semacam ini termasuk bentuk semprotan yang sempurna. Sedangkan bentuk semprotan ini adalah semprotan pada nozzle berlubang banyak yang kurang sempurna. Dengan demikian, bentuk semprotan setelah penyetelan tekanan injeksi perlu diperhatikan. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian bisa mengikuti? Berikut ini akan diperlihatkan jenis injektor lubang 1 dan lubang banyak. Pada injektor jenis lubang 1 ini,
Pada bagian ujung jarum ada lubang tempat bahan bakar menyemprot dalam bentuk kabut setelah mendapat tekanan. Lubang tersebut hanya satu, sehingga disebut injektor berlubang satu. Selain injektor lubang satu, ada pula jenis injektor yang berlubang banyak. Pada injektor jenis ini, di ujung jarum, lubang tempat menyemprotnya bahan bakar lebih dari satu. Demikian tadi telah kalian saksikan cara kerja injektor lubang satu dan lubang banyak serta cara penyetelannya. Cara penyetelan pada injektor jenis lubang satu maupun lubang banyak pada prinsipnya sama. Nah, jangan lupa kalian coba mempraktekannya agar pengetahuan tersebut dapat benar-benar bermanfaat dalam kehidupanmu. Sampai jumpa lagi dalam program yang akan datang.